Halo Sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan tambang yang menjadi kepunyaan daripada negara kita atau badan usaha milik negara, di mana salah satu pemegang saham perusahaan yang satu ini adalah Indonesia Asahan Aluminium, memegang 60% saham perusahaan yang satu ini. Ini merupakan perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Namanya adalah Aneka Tambang Tbk dengan kode emiten ANTM atau kita panggil aja hostnya Antam sih, lebih mudah ya. Yaudah kita panggil Antam aja biar lebih gampangnya. Langsung aja kita lihat di bagian berita. Ada banyak sekali berita-berita yang hangat banget tentang bagaimana KPK memanggil mantan direktur utama PT Antam jadi saksi di kasus kerjasama pengolahan anoda logam yang nanti diolah menjadi emas ya. Ini udah kasus lama sih, 2017, cuman sekarang udah diangkat lagi untuk diperiksa. Lalu berita-berita lainnya kebanyakan tentang harga emas sih, 1.026.000 per gram sekarang. Lalu ada juga tentang baterai, di mana Antam kan pernah digambarkan akan bekerjasama dengan LG untuk membuat baterai. Tapi akhirnya ada berita-berita tentang apakah benar kongsi ini akan pecah atau tidak. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Sisanya sih ya gitu-gitu aja sih. Jadi itu 3 berita yang paling fenomenal, yang paling kuat untuk Antam ini. Kita akan lihat tentang sejarah mereka terlebih dahulu juga ya. Kita ubah ke bahasa Indonesia, lalu kita buka di bagian menu mereka. Dan ini ya, tentang kami, tentang Antam. Ini perusahaannya udah lama banget ya. Salah satu BUMN anggota dari MIND atau Mining Industry Indonesia, di mana mereka mencangkup kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Ini semuanya merupakan bahan untuk membuat baterai. Melihat seperti itu, maka bisa dikatakan Antam ini memiliki masa depan yang cukup cerah ya. Mereka didirikan sebagai BUMN pada tahun 68 melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Dan pada tahun 97 mereka menawarkan 35% sahamnya kepada publik. Jadi gitu teman-teman. Dan sekarang pun porsi publik masih 35%, masih sama. Kita langsung lanjut untuk usaha mereka apa aja. Tadi kita sudah melihat sekilas ya. Ada bergerak di bidang pertambangan nikel, pengolahan nikel juga ada menjadi ferronikel, dan juga ada emas dan bauksit juga. Nah ini produk-produk mereka. Bahkan batu bara juga ada, tapi memang jarang ya, karena Antam ini terkenal dengan emasnya. Tapi mereka juga ada bergerak di bidang batu bara. Jadi prospeknya bagaimana? Bergerak di bidang pertambangan pasti bagus banget, karena sumber segala alat-alat yang kita pakai itu kebanyakan datang dari pertambangan. Dari besi lah, itu datang dari pertambangan. Dan juga energi dari batu bara juga dari pertambangan ya. Jadi prospeknya sih bagus. Palingan kita lihat tentang tadi ada berita tentang BUMN tegaskan negosiasi Antam dan LG masih lanjut di proyek baterai. Jadi masih negosiasi antara kerjasama dengan LG ini untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Jadi ya masih diperbincangkan sih. Jadi belum pasti kerjasama ini akan terjadi. Tapi kita harapkan juga pastinya terjadi, karena ini akan berdampak baik pada ekonomi negara kita. Lapangan pekerjaan akan dibuka, pendapatan negara akan meningkat, dan juga kita akan mendapatkan pengetahuan teknologi dari kerjasama ini. Jadi kita harap kedepannya bisa terjadi. Lalu ada berita lagi tambahan, di mana Direktur Kemenperin dipanggil sebagai saksi kasus Antam ya. Nah jadi dipanggil nih Pak Adi Rokmanto Pandiangan, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kerjasama pengolahan anoda logam antara Antam dan PT Loko Montrado pada 2017. Ya, korupsi itu adalah suatu perbuatan untuk memperkaya diri yang tidak baik. Nah, itulah korupsi. Inilah yang dilakukan oleh tadi mantan dirutnya ya. Jadi kasusnya seperti ini teman-teman. KPK menetapkan satu orang tersangka atas nama Dodi Matimbang selaku General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemunihan Logam Mulia daripada Antam tahun 2017. Jadi diduga merugikan negara sekitar 100 miliar rupiah. Ya, jadi pada tahun 2017 terjadi korupsi. Jadi awalnya saat itu dia menjabat di Antam,
kan Antam nih melakukan kerjasama berupa kontrak pemurnian anugerah logam menjadi emas dengan beberapa perusahaan yang pastinya terkualifikasi yang layak. Tetapi Doni Martin Bank ini diduga secara sepihak mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan jasa perusahaan yang sebelumnya. Tapi Dodi ini malah memilih langsung PT Loko Montrado dengan direkturnya Siman Bahar untuk melakukan kerjasama menggantikan yang sebelum-sebelumnya. Jadi ya dia melakukannya secara sepihak Dodi ini. Dan bukan hanya itu, ternyata yang dipilih ini PT Loko Montrado ini tidak memiliki pengalaman atau kemampuan teknis yang memadai, dan akhirnya hasilnya juga tidak terlalu bagus. Ya, diduga beberapa poin perjanjian yang sengaja disimpangi, ya, antara lain terkait dengan pesanan jumlah nilai pengiriman anoda logam. Jadi memang tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya, dan akhirnya mengalami kerugian 100 miliar rupiah bagi negara. Jadi akhirnya sekarang kasus ini mulai digencar-gencarkan lagi. Jadi ya, manajemen Antam ini pernah mengalami penurunan yang tidak baik. Jadi untuk prospeknya sih bagus, cuman ya tergantung manajemennya bagaimana sih. Sekarang kita akan lihat manajemennya. Kita lihat di bagian pemegang saham dulu, di mana porsi masyarakatnya itu masih di bawah 50%. Itu berarti bagus, 35%. Lalu ada Indonesia Assam Aluminium. Kita coba cari dulu Asahan Aluminium Antam. Lalu kita lihat berita-beritanya bagaimana. News. Ya, kebanyakan tentang itu sih pemegang sahamnya. Kita coba cek lagi Indonesia. Ini dia. Ada mantan koruptor. Produksi bauksit. Oke, ya gitu-gitu aja sih. Jadi kita langsung masuk ke bagian laporan laba ruginya yang masih sampai di kuartal ketiga tahun 2022. Kita coba cek dulu. Lalu kita download PDF-nya. Ini dia. Memiliki beberapa anak perusahaan di sini. Kayaknya belum ada yang IPO di sini. Ada batubara juga ya, Indonesia Coal Resource juga. Ini berapa nih valuasinya? Pakai aset 1 jutaan. Kita coba cek tadi Indonesia Resource. Di sebelah sini tadi di bawah. Ini dia. 14 triliun ya. 14 miliar. Cukup kecil ya untuk perusahaan batubara. Jadi memang mayoritasnya bergerak di bidang pertambangan nikel, emas juga. Kita coba lihat untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan jutaan. Jadi kita perlu kalikan 1 juta. Laba rugi untuk entitas Indo sebesar ini dia 2,6 triliun. Yep, dengan per 15 kali. Ini udah mahal sedikit ya. Karena kalau mau yang layak itu minimal pernya 10 kali bagi saya. PBV-nya juga udah agak mahal, 2,3 kali. Kenaikannya cukup drastis ya. Marginnya juga nggak terlalu tebal sih. Operating profit margin 8%, net profit margin 7%. Cuman karena penjualan Antam ini yang gede banget. Coba kita lihat ya, salesnya 33 triliun, sedangkan asetnya cuma 33 triliun. Jadi bisa dibilang penjualannya ini sangat maksimal, bagus banget. Sehingga ya return on equity-nya cukup tebal, 15%. Cuman dengan penjualan setinggi itu pun cash ratio-nya nggak terlalu tebal ya. Cash ratio cuma 63%, karena memang mungkin marginnya yang masih tipis banget, jadi nggak terlalu menghasilkan. Cash ratio 63%. Ini sesuatu yang tidak baik. Lalu untuk turnover hariannya 101 miliar rupiah, sangat liquid sekali. Dan inilah pergerakan sahamnya, pernah turun ke 348 rupiah pada tahun 2020 pada saat terjadi pandemi ya. Lalu setelah itu loncat ke 3.190 rupiah. Ini kenaikannya nggak main-main. So, Antam ini kekurangannya ada 2, yakni di sisi keuangannya, cashnya masih belum cukup untuk bayar hutang jangka pendeknya ya. Kita coba lihat kasnya berapa besar. Kasnya 4,6 triliun. Lalu liabilitas jangka pendek
7,2 triliun. Jadi beda beberapa triliun. Jadi agak berbahaya keuangannya. Lalu yang kedua, untuk manajemennya sih yang lama sih yang bermasalah. Kalau yang baru ini kita berharap tidak ada masalah lah ya. Jadi gitu aja sih untuk pembahasan Antam, belum terlalu menarik. Jadi kalau mau yang lebih menarik, bergerak di bidang pertambangan ada banyak banget. Yang benar-benar mirip sih palingan Hurum ya. Ada bidang nikel dan juga batu bara. Jadi ya silakan dilihat referensi-referensi saya di watchlist review saham bulan Februari 2023 yang lebih menarik dibandingkan Antam untuk sekarang. Demikian pembahasan tentang Antam, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang emas, nikel, bauksit, dan lain-lain. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.